Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Nah, doa Ibu Rima dan juga harapan Ibu Rima mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita mengawali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan mohon untuk Tuhan selalu mendampingi kita. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami masih Engkau berikan kehidupan sehingga kami dapat menikmati alam ciptaan-Mu. Semoga alam ciptaan-Mu dapat kami gunakan dengan baik dan benar, serta kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, tentu setiap harinya kamu melihat pemandangan di luar. Apa yang terjadi di sekeliling kamu, apa yang ada di sekeliling kamu. Nah, kita adalah hidup di alam semesta yang diciptakan untuk kita. Dan apa yang Tuhan ciptakan untuk kita adalah baik adanya. Nah, kamu lihat ada burung di udara, ada pohon-pohon yang indah dan yang tinggi, ada bermacam ternak dan juga hewan, serta tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya hal ini adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Ini adalah alam ciptaan Tuhan. Nah, semua ciptaan Tuhan ini diberikan kepada kita manusia. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan begitu indah alam semesta. Nah, tumbuhan dan hewan diberikan Tuhan kepada kita untuk kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, tetapi kita harus menggunakannya dengan benar, tentunya dengan hemat dan juga dengan tepat. Nah, kita juga harus tetap memelihara dan melestarikan alam supaya cukup untuk generasi berikutnya. Dan alam semesta ciptaan Tuhan tidak rusak. Nah, bagaimana kamu memeliharanya? Tentunya kamu dengan menjaga lingkungan di sekitar kamu, nah, supaya tidak rusak. Nah, kamu juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan alam yang indah untuk kita nikmati dan untuk kita pergunakan. Nah, tentunya kamu yang sering pergi ke gereja setiap hari Minggu dan juga ikut sekolah Minggu, tentu kamu sudah mendengar bagaimana kisah Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, kamu dapat melihat atau dapat membaca kisah penciptaan ini pada Alkitab atau kitab suci kita. Nah, di manakah terdapat kisah tentang penciptaan alam semesta? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, kisah penciptaan alam semesta ada di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Nah, di sana ada terdapat kisah penciptaan alam semesta atau Allah menciptakan bumi dan isinya. Tuhan menciptakan alam semesta yang kita tinggali ini selama 6 hari. Nah, tentu kamu merasa ingin tahu bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, ayo kita belajar bersama dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, pada hari yang pertama Tuhan masih melihat
bumi ini gelap. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang dan jadilah gelap. Nah, Tuhan menciptakan terang dan gelap pada hari yang pertama. Terang dinamakan dengan siang, kemudian gelap dinamakan dengan malam. Itu adalah ciptaan Tuhan pada hari yang pertama. Kemudian pada hari yang kedua, Tuhan Allah memandang langit masih kosong. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah, jadilah cakrawala. Nah, pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala, atau yang sering kita sebut juga dengan nama langit. Kemudian pada hari ketiga, Tuhan memandang seluruh bumi. Nah, kemudian Tuhan berfirman, menciptakan daratan dan lautan. Nah, lautan dipenuhi dengan air, dan daratan adalah di mana tempat kita berpijak atau disebut juga dengan tanah. Jadi, pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Nah, Tuhan memandang apa yang Ia ciptakan adalah baik adanya. Nah, kemudian pada hari yang keempat, Tuhan kembali bekerja untuk menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, Tuhan pada hari keempat menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, untuk menerangi bumi. Matahari menerangi bumi pada saat siang hari. Kemudian bulan dan bintang menerangi bumi pada saat malam hari. Itu adalah hari yang keempat. Nah, kemudian pada hari yang kelima, Tuhan melihat semua ciptaannya baik adanya, namun masih ada yang kurang. Nah, pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang yang terbang di udara dan binatang yang hidup di air. Nah, binatang yang hidup yang terbang di udara misalnya burung, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian binatang yang hidup di air ada ikan, ada udang, ada cumi, dan lain sebagainya. Nah, pada hari kelima inilah Tuhan menciptakan binatang yang terbang di udara dan juga binatang yang hidup di air. Nah, kemudian pada hari keenam, Allah memandang bumi semakin banyak dipenuhi dengan ciptaannya. Kemudian Allah menciptakan binatang di darat dan juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian Tuhan juga menciptakan manusia pada hari yang keenam. Nah, jadi pada hari yang keenam Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang yang ada di darat. Dan kemudian Tuhan merasakan bahwa ciptaannya yang bagus, yang indah ini tidak ada yang mengurusnya. Nah, Tuhan menciptakan manusia. Nah, jadi Tuhan menciptakan alam semesta berserta isinya selama 6 hari. Nah, dan pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Kamu memandang semua ciptaan Tuhan indah dan baik adanya. Semua dipergunakan untuk manusia. Nah, jadi kita harus melestarikannya, harus menjaganya. Dan kita yang ada di bumi harus saling tolong-menolong sesama kita dan menggunakan alam ciptaan Tuhan untuk kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama mengenai Allah menciptakan alam semesta. Nah, tentunya alam ciptaan Tuhan ini sangatlah indah dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Serta jangan lupa kita lestarikan, kita pelihara agar alam ciptaan Tuhan ini tetap ada
dan tetap menjadi lestari sampai ke generasi berikutnya. Dan ingat, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru Rima sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan kamu dan membuat kamu semakin pintar. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.